Satu di Sungai Jordan, satu di atas kepala, satu di surga. Misal loh bro. Enggak bisa loh. Lo buktinya Jangan di dulu Bible ke ada lo situ. bro. Loh, loh, jangan dulu ke situ, jangan dulu ke situ. Kita Ah, ngerti dulu tentang tiga di dalam satu. Kalau kita udah ngerti tiga dalam satu, kita udah bisa memaknai Iya, maknanya itu seperti itu apa topik gitu loh. kristologi itu. Makanya jangan Makanya jangan gue bilang kan ngerti dulu. Kalau gue mau bahas tentang 7 kali 7 kristologi Pak pakai bahasa Endi. iya. Bang bahasa Endi Nggak tujuh gini kali kristologi, bro. tujuh. nggak ngerti, nggak Iya. ngerti pasti. Kalau konsep Makanya, Trinitas, konsep Kristologi teman-teman Kristen ini gitu loh ya. hmm, Anak SD yang nanya atau anak TK yang nanya sulit loh untuk dijawab. lah memang sulit untuk dijawab. Iya iya. Kalau sulit dijawab ya udah. Mau apa lagi? Setuju nggak Tapi setuju? Tetap Itu loh jalan. Pak. Tetap jalan. makanya kan Lanjut gue lanjut bilang, lanjut. makanya kan gue bilang ada banyak orang Kristen yang cuma jadi Kristen KTP. Karena apa? Iya. Nggak ngerti tentang kekristenan. Dia nggak tahu. Ketika ada orang bilang begini, oh Kristen lu tiga, apa Tuhan lu tiga ya? Lo kok gitu sih? Lo iya ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Dia nggak ngerti karena nggak ngerti tentang Kristologi gitu Oke. loh. Tapi kalau dia udah ngerti tentang Kristologi, ditanya Kristen Allah lu ada berapa? Satu pasti dia akan jawab. Karena apa? Dia udah ngerti tentang Kristologi gitu loh. Kalau Makanya satu itu misalnya gini bro. Kalau satu Tuhan itu nama Tuhan itu siapa? ya. Kalau satu Kalau Tuhan namanya siapa? nih, kalau bahasa gua ya, Ah, ah. gua pakai Ah, ah. bahasa, ini bahasa gua, Iya. bukan gua. Gua suka pakai bilang begini, kalau ditanya, siapa nama Tuhan lu gitu kan? Kalau satu siapa nama Tuhan lu? Iya. Pakai bahasa gua bilang Tuhan Yesus Kristus. Oke. Simple Baik. buat gua. Simple artinya bapaknya Yesus bukan Tuhan. Loh, nggak kan katanya gini, kan ditanya siapa Tuhan lu? Pakai Iya. bahasa gua pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Ya udah. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, bapaknya Yesus bukan Tuhan. Yesus maaf, Bapak Allah itu tidak diperanakan. Nah buktinya kan bisa satu di bumi, satu di surga. Makanya gue bilang kalau mau bahas itu ngerti dulu tentang kristologi. Tapi gue Nggak. ngerti teman-teman nggak bakalan ngerti tentang kristologi. Kalau ngerti pasti nggak akan bingung seperti ini. Bukan, jangan bilang ngerti bro, imani dulu. Kalau sudah ngiman baru bisa ngerti. Kalau gue udah imani, dan mau ditanya bagaimanapun pasti gue akan bilang satu. Ya udah, Karena kalau gua udah satu, imani. kalau Tuhan Anda satu, Yesus ya udah nggak apa-apa. Berarti Bapak bukan Tuhan. Ya udahlah, nggak ya kan apa-apa, Yohanes nggak trikotomi, apa-apa. bro. Nggak apa-apa. Ya coba nggak apa-apa. Pak Jody, Pak Jody. Coba Pak Pak Jody. Ya, baik ya. Nah, Jadi saya kelihatan boleh sekali izin ya, turun warna doktrin Joyce itu adalah Yohanes trikotomi ya. Saya boleh izin Ya, turun ya entah- Bapak-bapak semua. Ya boleh boleh Pak Albert. Ya. Silakan silakan Pak Albert. Thank you Pak Albert. Silakan ya. Sorry ya, Pak Albert. Ya, shalom. Oke, shalom. makasih Pak Albert. Jadi Pak Joyce ya, warna doktrin panjenengan itu Yohanes trikotomi atau Yohanes Tujiro. Gini loh. Ya, Yohanes tubuh, jiwa, dan roh. Gue gini loh, gue nggak suka pakai bahasa doktrin karena doktrin itu sebuah sebutan pengajaran yang ditimbulkan oleh gereja, makanya dibilang ada doktrinnya gitu loh. Dan kalau gue nggak suka pakai bahasa itu gitu loh, karena gue bukan doktrin, gue ngelihat Alkitab gitu loh. RT 16 dia Pak Jody. Apa yang Yesus lakukan itu RT yang gue 16. lakukan gitu loh. Jadi bukan doktrin gitu loh, karena doktrin itu buatan manusia, buatan gereja gitu loh. Sedangkan yang gue lakukan itu mengikuti ajaran Yesus gitu loh. Apa sih yang Yesus lakukan di bumi ini? Itu aja, simple kalau mau pakai bahasa hari-hari kan. Yang dilakukan Yesus di muka bumi ini melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Bapaknya di surga. Iya. Jelas toh Nah, tugasnya. tapi pada hakikatnya banyak orang Kristen yang nggak lakuin itu, gitu kan? Ortodok Ya. Timurnya makanya kabur. Tahu doktrin Anda Pak Joyce. Makanya ortodok Timur tadi itu turun gitu loh. Dia tahu. sih, cuma Kalau saya gini ya Bro Joyce, Iya. saya lebih salut itu Unitarian sama SSJ menjelaskan konsep ketuhanannya lebih logis, lebih cepat gitu. nggak buat gini loh. Kalau yang gue sama mamanya sama ortodoks, mungkin sama Pak Jody gue berbeda gitu kan, gue berbeda. Tetapi yang gue ambil tuh Coba bukan pakai Pak doktrin Joyce. gitu loh. Sebentar Pak Bukan Joyce. pakai Kalau doktrin. Anda saya tes ya. Maaf ya, kalau Anda memang sama doktrin Anda ke ortodok untuk menjelaskan Trinitas Timur, itu perisainya kayak gimana? Perisai Trinitas Timurnya kayak gimana? Gini loh,
Yang gue jelaskan tuh tentang kehidupan sehari-hari. Dimulai tadi kan pembahasannya. Oh, berarti Kenapa? Kan gini, gue kan Protestan, ya kan? ya kok ngaku ortodok? Pemahaman gue ortodoks gini loh. Bedanya begini, ada orang Kristen Protestan sama Kristen Ortodoks cara beribadahnya berbeda. Gue rasa Pak Jody tahu cara beribadah Kristen Ortodoks sama Kristen Protestan berbeda. Tapi isi dari pemahaman Ortodoks gue ngerti, dan itu lebih benar cara beribadahnya. Satu, mereka tuh punya jam waktu doa. Bukan berarti Protestan nggak punya jam waktu doa. Punya. Ya, itu kan liturgi Pak Joyce, itu liturgi, nggak fundamental gitu loh. Ketika ada satu gini, itu nggak fundamental. Contoh, gue kasih contoh. Barat, Roma, Ortodok itu dulu kalau doa nggak ada bangku. Yang menciptakan bangku dalam gereja orang Protestan, itu nggak fundamental gitu loh. Gitu. Yang saya tanya itu kan gini, Pak Joyce, ketika Anda berbicara tentang konsep Trinitarian dan Anda mengaku diri Anda sebagai seorang Protestan yang hadir di era abad ke-16, sementara Ortodok itu kan abad kedua, Irenaeus, bapak gerejanya kan gitu. Gua ngerti. Nah, ketika mereka mendefinisikan Trinitarian bukan tentang keberapaan Allah, melainkan tentang kebagaimanaan Allah kan gitu. Betul. Mereka punya perisai kan gitu. Nah, itu selalu diajarkan turun temurun kan gitu. Makanya saya tanya, jika ajaran mereka tuh udah mentok gitu loh. Lah enggak gini loh, maksudnya gini Pak Joyce, simpelnya gini loh. Ketika mereka berbicara Trinitas, contoh kayak Pak Romo Daniel Bianto, itu guru saya loh. Saya Islam tapi iya, saya berguru sama dia. Guru gue juga. Nah, kalau Anda berguru kepada Pak Romo Daniel Biantoro, makanya saya minta kepada Anda perisai Trinitasnya Romo Daniel Biantoro itu seperti apa? Gini loh, dia di kampus gue dia ngajar tentang sejarah gereja. Iya, gue paham itu. Yang saya tanya itu perisai Trinitas yang diajarkan sama Romo Daniel Biantoro itu seperti apa? Gue nggak belajar tentang perisai Trinitas. Oh ya udah, oke. Kalau begitu saya kasih tahu, perisainya begini. Perisainya begini, perisai segitiga terbalik. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Tapi di dalam lingkaran semuanya adalah Allah. Kan gitu. Gue ngerti itu, gue ngerti. Ngerti ya? Kalau itu perisainya sama seperti Protestan. Oke, saya tanya lagi, saya tes lagi nih ya. Apakah perisai Trinitas yang diajarkan Romo Daniel Biantoro itu Bapak bukan Putra? Oh ya enggak dong. Anda di sini kena Pak Joyce. Enggak. Kalau Trinitas yang dibilang Bang Hendy itu Trinitas Barat. Kalau Pak Romo Daniel Biantoro itu Timur. Ya, Father, begotten Son, itu yang diajarkan. Memang dia Timur gini loh. Berarti Anda belum sampai ke materinya Pak Romo Daniel di situ. Makanya kan gue bilang, gua ngerti tentang sejarah gereja. Waktu Romo Daniel Biantoro itu mengajar tentang sejarah gereja, bukan tentang Trinitas. Nah, kalau masuk sejarah gereja, gue ngerti. Ya, boleh. Kenapa sampai menimbulkan yang dibilang tadi bangku-bangku itu? Sebenarnya sejarah gerejanya orang Ortodoks juga yang buat itu, karena pecah. Kristen dulu itu nggak ada Kristen Ortodoks atau Kristen itu, nggak. Dulu itu ada Kristen Timur sama Kristen Barat yang membuat. Iya, saya tahu. Yang membuat ada bangku-bangku itu ya Kristen Barat. Karena Kristen Barat itu sudah melenceng. Sempalan dari Katolik yang bikin bangku itu kan sempalan dari Katolik. Siapa dia? Kristen Barat dulu. Belum ada Katolik dulu. Masih Kristen Timur sama Kristen Barat. Belum ada Katolik. Bener. Nah, ini beda nih. Gua suka. Iya gue suka. Itu perspektif dari Anda. Sementara ketika saya belajar di Romo Daniel Biantoro, itu materi yang saya dapatkan begini. Di abad kedua ada dua bapak gereja. Pertama Irenaeus itu yang memprakarsai Ortodok. Ignatius yang memprakarsai Katolik. Kan gitu. Dulu gereja cuma 3 sebelum ada penganiayaan ya. Ada Ortodok. Sebentar dulu. Ada Ortodok, ada Katolik, ada Antioquia. Setelah penganiayaan ada yang namanya Konstantinopel sama Yerusalem. Skisma besar setelah Konsili Kalsedon pisah itu Timur dan Barat kan gitu. Saya nggak ngomongin pecahan Timur lagi ya, nggak ngomongin pecahan Timur kayak Oriental, Koptiknya Bambang Nursena. Saya nggak ngomongin itu. Nah, ketika 1000 tahun kemudian skisma besar di pihak Barat, gereja Barat, Vatikan, itu juga ada yang namanya perpisahan dari dalam sendiri. Martin Luther
yang 95 tesis itu. Nah, berangkat dari situ muncul yang namanya agama denom Anda, yaitu Protestan, hadir di era abad ke-16. Nah, tradisi bangku itu adalah tradisi berangkat dari Protestan. Itu di magisterium dijelaskan di situ. Loh, Anda dari mana? Dari Katolik. Apakah magisterium dengan Protestan duluan mana pengajarannya? Pasti duluan magisterium, tradisi suci, katekismus gereja Katolik dibandingkan dengan Protestan. Iya. Dan itu nggak ada masalah, gitu loh, nggak ada masalah. Itu tradisi liturgi, bukan fundamental. Masalah bangku, oke lah. Protestan menghadirkan satu tradisi bangku di dalam gereja, itu juga nggak ada efeknya kan gitu. Kalau dulu ortodok relief, dia berdoa, Katolik juga berdiri sampai dia sujud syukur, nggak ada masalah gitu loh. Itu bukan hal fundamental, itu liturgi, sama kayak ekaristi segala macem. Ya, kayak gitu loh Pak Joyce. Gue ngerti, tapi ada penjelasan tadi dari Bapak itu ada yang kepotong, tapi sudahlah, masih bisa karena masih nyambung, nggak perlu gue jelasin, masih nyambung. Karena nggak fundamental. Oke, masih nyambung. Tapi pada intinya gini, ya jelas berbeda lah, ya kan, berbeda. Kalau membilang sejarah gereja itu berbeda. Kenapa sampai ada perbedaan denom-denom begini? Ya berbeda lah Pak Joy, seorang Protestan itu dianatema, beda lah. Itu Pak DKC Channel udah ultimatum. Nah, orang-orang kan sama teman-teman. Udah ultimatum Pak DKC itu. Sama orang-orang reform. Maksudnya? Iya, yang dari bukan Anda tahu nggak pas siapa? Anda bukan reform. Bukan. Tadi Anda ngomong Protestan. Anda Protestan yang basicnya ke ortodok, kan gitu. Iya. Anda kan Protestan. Bukan berarti harus reform. Protestan itu bukan berarti harus reform. Reformasi itu siapa sih reformasi ini? Lah ini dia. Ada Coba. banyak aliran Protestan. Iya, sempalan pertama kali siapa? Apakah Calvinis? Ya. Apakah Martin Luther atau Calvinis? Saya belum ngomong Michael Severtus loh. Duluan mana? Martin Luther, Calvinis, atau Michael Severtus? Gue nggak tahu. Nah, makanya. Martin Luther dulu. Apanya? Pak, saya ini muridnya Romo Daniel Biantoro, itu videonya dari dia awal, gua perhatiin terus. Makanya Bang Umar tahu. Lu nonton video, gue ketemu langsung, bro. Duh, saya tuh nggak pernah absen. Ya, kalau anda misal gini, Pak Joyce, kalau Anda ketemu kan, ibaratnya mungkin lebih tinggi Anda ilmunya, tetapi pada saat saya bertanya, preset Trinitas mana yang Pak Joyce pakai, kan Anda kan belum belajar tentang, kan ditanya gitu. Lah iya, berarti kan masih dengarkan tentang ortodoks, tentang perisainya. Gua tentang sejarah gerejanya. Nah iya, berarti kan masih basic Anda di situ. Nah, sejarah gerejanya, karena gua ikut mata kuliahnya sejarah gerejanya. Tapi ketika lu jelasin berarti masih S1. Masih S1 tentang perisainya, oh iya sama Protestan. Perisainya sama seperti itu. Beda. Protestan tidak seperti itu perisainya. Anda jangan ngarang lagi lah. Siapa bilang? Kan gue bilang. Loh, Anda kan belum pernah diajarkan perisai Trinitasnya Romo Daniel Biantoro, jujur. Lah, kan lu udah bilang tadi seperti itu. Lah gue udah dengar. Lah iya, tapi kalau Anda menarasikan Trinitas Barat yang dipakai Protestan, itu mereka banyak macam. Kalau Katolik dia udah pas, nggak bisa diganggu gugat sesuai dengan Simbolum Athanasium. Sama halnya dengan Ortodok Timur punyanya Romo Daniel Biantoro. Makanya saya ngetes Anda, itu perisai Trinitasnya yang kayak gimana? Apakah Anda pakai Barat atau Timurnya si Romo Daniel? Kan gini, gue bilang kan. Di situ kan Anda nggak ngerti. Bukan nggak ngerti. Kalau Anda ngerti, kenapa Anda nggak tahu? Gini loh, kalau gini kan ditanya, tahu nggak tentang pengajaran tentang ortodoks yang tentang perisai Trinitas? Gue bilang gue nggak tahu karena gue nggak pernah dengar. Iya, dengar dulu. Coba tolong jelasin yang bagaimana sih itu? Karena gue yang taunya. Gue kasih tunjuk perisai Trinitasnya Pak Romo Daniel Biantoro ya. Gue kasih tunjuk. Gue udah ngerti. Tadi udah dijelasin. Ketika gue dengar, oh ini sama kayak punya Protestan yang punya gue. Beda. Anda coba tunjukkan perisai Trinitasnya Protestan. Coba tunjukin sama Bang Umar.
Protestan itu jangan lu pikir cuma gereja Kristen Protestan di Indonesia. Iya, Cuma tunjukkan sama Bang Umar preset Trinitasnya Protestan. Nggak yang punya punya. mereka. Siapa bilang Nggak punya? punya. Iya, tunjukkan. Iya, tunjukkan. Ini. Bapak. Nggak bisa dong. Loh, Apa? nggak bisa gimana? Kita sama kok Bapak apa? penjabarannya seperti itu. Enggak gini loh, ini kesalahan Bro Valen juga kayak gini tuh, diskusi kayak gini kesalahan Bro Valen juga. Tinggal Bro Valen itu kasih tahu ya, Pak Budi Asali itu pernah membuat konten ya, kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu ya, dia menarasikan Tritunggalnya Bambang Nursena itu sesat. Iya, itu kan yang koptik yang dibahas itu Pak Jody. Kalau Iya, maksudnya koptiknya begini Budi loh. Asali kan gitu. Kalau gini loh, kalau sudah ada contoh ya, Barat dan Timur itu memang berbeda, dan Pak Budi Asali dengan tegas loh ya menarasikan Pak Bambang Nursena Tritunggalnya sesat. Jadi apa? Memang berbeda. Jadi Joyce ini ya banyak halusinasi dia tuh. Nah, enggak loh, enggak. Dia nggak ngerti warna doktrin. Loh, serius. Gini Makanya Pak gini, Joyce. makanya Pak Joyce, gini, sebentar. begini. Ini yang fundamental. Enggak, ini yang Bentar, fundamental. Ada yang fundamental lagi Pak Joyce, sebentar. Gua harus Enggak. luruskan nih. Gua harus luruskan. Gini. Enggak, iya. Anda kan dipelajari sejarah sama Pak Romo Daniel Biantoro. Enggak, gua harus luruskan. Gini, tentang- biar ketahuan tentang gitu loh. Tentang kristologi nih, Loh. gua harus luruskan tentang Loh, pemahaman Anda- Bapa, Putra dan Anak. Gitu. Kenapa Putra nggak dan Joyce Roh itu Kudus. ngebidat-bidatin Neosup aja? Gue tuh mencari itu dari tadi tuh. Gini loh Pak Joyce, Anda kan belajar sisi historikal dan Anda tadi ngomongin kristologi. Anda Ya. mempercayai 7 konsili nggak? Enggak, apa? Anda mempercayai 7 konsili nggak? Enggak. Ya Anda salah di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ortodok Timurnya Romo Daniel dengan Katolik mengimani 7 konsil. Ortodok Gini loh. Koptik sama Oriental itu nggak mengimani. Makanya Diaskoros itu dibidatkan sama Paus Leo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gini loh. Gua bilang kan gua nggak belajar di tentang ortodoks. Lah iya, kalau Anda nggak belajar, kenapa Anda memaksa untuk tahu gitu loh? Bukan gini loh. Gue Protestan yang menganut tentang pemahaman ortodoks. Contoh, kan udah bilang contoh tentang SOP-nya tadi. Dibilangkan karena di Kristen nggak ada SOP. Siapa bilang Kristen nggak ada SOP-nya untuk berdoa? Ada jadwal berdoa, ada waktu ini. Itu ada. Dan Coba itu dan doktrin. dan Ini gua- ngomongin ya. SOP ya, Protestan. Coba doktrinnya apa? Protestan fundamental. Gini, gua Ya kan, gini kan? sebentar katanya disuruh jelasin. Giliran gue jelasin, Simple. potong. Gini loh Pak Joyce, Protestan punya doktrin fundamental. Protestan yang mana? Loh, Mana? astagfirullahaladzim. Loh, beda. Protestan itu ada berbagai aliran. Makanya gue Ngerti gua GBI segala macam itu juga sama sebenarnya Protestan. apa? Anda mau bohongin saya? Apa? Reform. Yang mana? Reform. Reform ya. Iya, reform Berarti itu nggak kan ngerti. protes. Astagfirullahaladzim, ya Reform. Allah. Reform. Anda tahu nggak sih 5 sola? Anda tahu nggak 5 sola? Sola gratia. Lah ya itu doktrin Anda bukan. Loh, kita- Doktrinnya RT 16 bukan. 5 sola, sola fide, sola gracia, sola Christos, sola scriptura. Kita mengakui itu. Nah, di sini kok kenanya di sini Pak Joyce. Kalau kau mengakui sola scriptura, kenapa kau pakai Trinitarian? Anda tahu kan sola scriptura itu apa? Gini ya. Gue harus jelasin. Bukan, diputer lagi nih. Lo gini. Gue harus tarik Diputer lagi. benang ulurnya gini loh. Gue harus jelasin tentang Protestan. Ada orang yang nggak ngerti. Mereka pikir Protestan udah cuma satu gitu Protestan. Padahal di dalam Protestan itu ada banyak Itu aliran. mah pelajaran anak-anak sekolah minggu. GBI Protestan, karismatik Protestan, Insinyur Niko Gereja Minyak Ura itu Protestan. Gereja Betani Nginden Protestan. Mana Kau nih? tanya Di luar sama Katolik Niko. dan Ortodok itu Protestan semua, udahlah. Yang gitu kan simpel. Iya gini. Astagfirullahaladzim. Wah itu benar udah dilurusin. Di luar Katolik sama itu Protestan semua, tapi punya pengajaran tersendiri. Nah itu kau gak usah kau jelaskan, saya udah tahu. GBI loh, GBI gini loh. GBI itu beda dengan GPIB, liturginya beda. GBI itu beda dengan GPIB. Karismatik itu beda dengan GPIB. Udah, kalau masalah kayak gitu itu kelasnya kelas jemaat. Sini gue lurusin lagi topiknya. Jadi gini, maksudnya Bang Umar itu, Joyce, adalah mau protestannya denom apapun, perisai trinitasnya itu sama.
Iya sama seperti Pak Budi Asali bro. Makanya tadi aku udah Gitu. bilang. Nggak usah Nah, ini yang dibedakannya adalah sekarang, silakan Bang Umar, bedanya tuh mau di mananya coba? Yang sama yang lain-lain. Kalau Protestan itu kan dia kacang lupa sama kulitnya gitu loh. Makanya Pak Joyce tadi ngomong, ngapain Bapak gereja? Lu dari mana? Dari mana Anda bisa tahu Trinitarian kalau bukan dari Tertulian? Sebenarnya jangan dipotong. Jangan dipotong. Anda kan ngomong kristologi, saya masuk ke dalam kristologi. Ini tema mahasiswa kelas 2, STT kelas 2, STT sarjana S2, kan gitu. Ketika Anda ngomongin teologi fundamental kekristenan yang dikenal sebagai reform, saya pernah berdialog dengan mendiang pendeta Mangapul Sagala, Cambridge dia. Dia mengakui reform Protestan hadir di era abad ke-16, sempalan dari Katolik. Ketika Anda ngomongin teologi fundamental, tres personae una substantia, Anda tadi ngomong bukan berdasarkan Bapak Gereja. Itu udah salah. Artinya apa? Anda kacang lupa sama kulitnya. Dari mana Protestan bisa tahu Trinitas? Lanjut aja dulu. Ya, oke. Nah, dari mana Protestan tahu Trinitas? Dari mana Protestan tahu pengakuan iman rasuli? Dari mana 66 kitab Protestan yang dia dapat? Anda harus objektif di situ. Contoh, 66, gue kasih analogi simpel, contoh ya, 66 kitab yang Anda pegang, kalau Bang Umar nyuruh Anda baca, Pak Joyce baca 1 Makabe, Anda nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kanon daripada kitab Anda itu 66, berbeda dengan kanon dari bapak-bapak gereja, yang mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan Pertama. 73 kitab nyampe di Protestan 66. Itu realita yang harus kau terima. Pengakuan iman rasuli juga demikian. Memang Apa? Ya, Jangan ngomong kristologi sama saya kalau nggak ngerti kristologi. Kalau setengah-setengah jangan. Loh, sama bilang nggak ngerti. Gini loh. Loh, tadi saja Anda keliru menjelaskan perisai Trinitas. Trinitas Timur, perisainya beda dengan Trinitas Barat. Gue bilang begini, kan tanya, gue bilang kalau bilang ortodoks, gue nggak ngerti tentang itu. Tapi setelah dikasih tahu, oh penjamarannya seperti itu yang ortodoks. Karena gue kan belajar tentang sejarah gereja. Oh sama lah sama Protestan. Sebentar, Protestan yang mana dulu gitu loh. Kalau bilang berarti GBI, masih kelas GBI itu Protestan, aliran Protestan tuh Pak Budi Asali. Gini loh, lu nggak ngerti berarti gini. Muri Wali Yanto Matalu, Deki Ngadas, Dengar Budi Asali. Gue denger. Tadi ngomong gue dengar gini, kalau bilang GBI itu nama gereja, tetapi alirannya aliran apa? Mereka menganut tentang Pantekosta karismatik. GBI, Gereja Bethel Indonesia, punya 2 aliran yang dianut, Pantekosta. Dari mana itu sumbernya? Dari mana sumbernya kalau Bang Umar nanya? Dari mana sumbernya? Sekarang gini, lu buka deh, lu searching Gereja Bethel Indonesia punya berapa aliran? 2 dia nganutnya, Pantekosta. Kalau itu mah gue udah paham, coy. Itu gue paham, coy. Itu sumbernya dari mana? Gini, gua kasih satu. Anda percaya nggak Dirjen Bimas Kristen? Gini loh. Anda percaya nggak Dirjen Bimas Kristen? Sampai gua bongkar Dirjen Bimas Kristen. Dari Dirjen Bimas Kristen turun lagi ke PGI, PGPII, turun lagi ke Sinode. Siapa itu? Kok ya ampun sih? Lu bahas gereja kan? Gereja iya. Indonesia. Gereja itu atasnya siapa? Tunggu dulu, biar clear. Gereja itu atasnya siapa? Ini kita GBI dia punya gereja. GBI semua GBI ya. Mau itu Mawar Saron kayak apa kayak GBI. Gue bilang tentang aliran. Sebentar, GBI. Dia menganut Loh kok paham? Astagfirullahaladzim. Beda sama Kristen Protestan yang kalau itu gua paham, coy. Makanya gua bilang tadi antara GBI gini loh. Kalau ini diputer-puter lagi kok. GBI itu juga Protestan. GBI dengan GPIB beda liturginya, paham? GBI Protestan, tetapi ketika dia masuk dalam aliran Pantekosta karismatik, itu berbeda dengan Protestan yang pada umumnya. Tapi Protestan enggak? Iya, gini, dia masuk. Tapi Protestan enggak? Gini. Tapi Protestan enggak? Dia masuk kategori Protestan, tapi ketika ya udah clear, ngapain kok bahas kok? Lu kok beda-beda gimana sih? Kalau masalah itu gua udah paham. Loh, kalau paham berarti sama. Ini kan beda. Sama dari mana? Anda ini kok puter-puter. Gue kasih sejarah ya. Kok catat, kok tulis di buku. Setelah Konsili Kalsedon 1000 tahun kemudian,
ada skisma Beda. barat dan timur. Pak Umar. Protestan jangan sama kok. Pantekosta karismatik itu berbeda. Sebentar, Pemahamannya sebentar. juga berbeda. Jangan kau Jadi bohongi jangan saya. disama-samain. Jangan Lu kau bukan bohongin. bohongin gua. Makanya Lu gua bohongin tarik ke Umar. atas. Gua tarik ke atas. Setelah konsili Kalsedon, 1000 tahun kemudian ada apa? Denger dulu, gue mau bahas itu. Lo nggak bisa, sama Pantekosta. nggak bisa. Kau puter-puter di situ. Gua tarik ke atas. Setelah konsili Kalsedon, 1000 tahun kemudian ada skisma apa? Kau jawab, ada skisma apa di situ? Skisma besar. Nah, di skisma besar itu, Lu lanjutin aja, gue denger. di skisma besar itu muncul nggak yang namanya GBI? Gue nanya, muncul nggak yang namanya GBI? Belum muncul. Nah, berarti dari mana GBI itu muncul? Dari Protestan. Nah, Protestan dari mana dia muncul? Hah? Protestan munculnya dari mana? Dari Katolik. Siapa yang dianatema? Udah jawab aja terus kan udah Nah, kan dari tadi dibilang dari udah Protestan. kelar Katolik udah kan di gua situ. bilang. Berarti dari sempalan gereja barat seorang laki-laki yang bekerja di Katolik yang bernama Martin Luther, 95 tesis. Ngapain kau puter-puter saya? Capek Iya, saya. tapi gue mau bilang tadi Protestan sama Pantekosta karismatik itu berbeda. Serius. Ya beda bos, liturginya aja beda bos. Pantekosta Astagfirullahaladzim. karismatik itu nggak pakai liturgi, nggak ada pakai bahasa liturgi. Makanya gue Aduh, bilang pengajaran GBI bahasa roh nggak? GBI bahasa Mawar Saron bahasa roh nggak? Nah sekarang gini ya, boleh gue bicara, jangan dulu dipotong ya. Boleh gue bicara, jangan dulu potong. GBI itu dia juga berbahasa roh. Dia punya pengajaran juga ada tentang bahasa roh. Semua GBI itu ada. Kok nggak pakai pengakuan iman rasuli kan? Apa? GBI pakai pengakuan iman rasuli nggak? Pakai. Terus Pakai. Dan semua berbahasa. dari mana pengakuan iman rasuli? Dari pemahaman kita lah tentang. Loh, kok kamu ngaku-ngaku pengakuan iman rasuli dicetuskan pertama kali sama siapa? Sebentar. Ya Nisea lah. Sebentar. Lanjut Pak Jody. Aduh ini kelas jemaat juga nih. Sebentar. Kan lu nanya, gue jawab, dipotong-potong. Gimana gue mau jelasin? Iya kan? Jadi gini, karismatik itu ada berbagai banyak aliran gitu loh. Dan Pantekosta pun ada berbagai banyak aliran. Dan setiap aliran Pantekosta punya pengajarannya tersendiri. Berbeda dengan karismatik. Kalau ditanya GBI itu alirannya dua. Dia menganut dua, Pantekosta, karismatik. Gitu loh. Kalau nggak percaya, cek aja. Kalau nggak sih, searching aja situsnya tentang Gereja Bethel Indonesia. Berapa alirannya? Pendetanya agamanya apa? Pendetanya agamanya apa? Karismatik. Protestan apa Katolik? Protestan. Kalau dia Katolik namanya ada di Vatikan. Katolik Berarti itu juga ada dua. Kan gue udah bilang kategori termasuk kategori di Kok Protestan. puter-puter saya. Lo gini loh. Kalau nggak ada Luther nggak ada itu GBI. Lo iya. Iya tapi kategorinya Apa? Ya tapi Protestan. apa? Tapi alirannya Pantekosta karismatik. Gue udah paham itu coy. Kalau lu paham kenapa lu bilang Protestan? Loh, GBI emangnya bukan Protestan? Kan kenapa bilang sama? Loh, Pantekosta GBI itu Protestan nggak? termasuk kategori Protestan. Iya diputer lagi abad ke-16 susah Ini banget diajak kategori omong. Protestan. Ya berarti lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti Berarti lu siapa? Nggak ngerti. Sebelum tentang ada GBI, sebelum ada Lu nggak ngerti GBI, tentang GPIB, Pantekosta, karismatik, gereja baru kemarin sore itu nongol. Gini nih. Abad ke-16. Gini, Gini kamu. sebelum ada GBI, adanya tuh dulu itu apa? Aliran Pantekosta. GBI pecahan dari Pantekosta. Sebelum Pantekosta apa? Protestan. Nah, Artinya dari sempalan mana? Dari sempalannya siapa? Ya ujung-ujungnya juga Katolik lah. Loh bukan ujung-ujungnya. Protestan nggak diterima sama Katolik. Ya gini kan, dari Pantekosta, dari itunya mana? Dari Protestan. Protestan itu dari mana? Dari Katolik, ya kan? Bukan, Tapi enggak, bukan Protestan, bukan dari narasi Katolik lo ya.
Protestan itu dianatema. Bukan dianatema. Protestan itu satu ajaran yang berangkat dari reformasi Martin Luther. Iya. Dan itu dianatema. Kalian itu dianatema sama Katolik. Ini gua nggak pakai isyarat-isyarat RT2, RT1, RT3. Katolik itu menganatema kalian, menganatema Martin Luther. Martin Luther itu bapak reformasi. Ada yang namanya Protestan, turun lagi Calvinis. Begini lah, biar lebih jelas Lebih kalau apa? ditanya Kamu gitu. ngomongin kristologi muter-muter di GBI. Lo jelas berbeda. Kalau Orang kalau gereja ngomong baru aja kemarin pemahaman sore kok kamu ngomong malah gereja apostolik. Lu lu aja nggak abad ngerti keberapa? tentang Pentakosta karismatik. Lu gini, lu aja nggak ngerti Abad tentang keberapa? Pentakosta karismatik. Masa lu bilang lu lebih tahu dari Pentakosta karismatik? Lu aja nggak ngerti. Gimana? Kalau emang lu ngerti, gue mau tanya, aliran Pentakosta karismatik menganut aliran apa? Kalau emang lu Apanya? ngerti, pemahamannya itu seperti apa? Pentakosta Apa? karismatik. Pantekosta. Lu bilang kan lu ngerti. Ya. Kalau Pentakosta karismatik itu menganut aliran seperti apa? Ya alirannya yang ada di sinode itulah. Mau bilang apa kok? Pun baru itu aja udah sah. Lu udah salah di mana? Emangnya Pantekosta nggak punya sinode? Baru Lu itu sebentar. kalau Sebentar pasti gini. lu tahu tentang Lu iya sebentar. Pantekosta punya sinode nggak? Gini loh. Iya. Ada sinodenya nggak? Pantekosta tidak memakai sinode. Terus? Baru itu kan nggak ada Terus? pakai sinode kita. Terus? Baru itu kan udah ngerti. Terus? Jangan Pantekosta paksa di bawah bilang PGI nggak? Pantekosta baru itu aja Lu udah ngerti. Pantekosta itu di bawah PGI nggak? Nggak gini loh. Gini loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau nggak ada Martin Luther, gue kasih tahu. Kalau nggak ada Martin Luther, kamu mau menonjolkan Pantekosta, kamu mau menonjolkan Protestan kamu di abad mula-mula. Lu ngerti nggak tentang Pantekosta karismatik? Udahlah, Lu kau ngerti abad nggak tentang kemarin Pantekosta sore, karismatik? kau abad Lu abad ngerti nggak tentang 16, Pantekosta abad karismatik? 16 Kalau nggak ngerti, jangan ngotot. loh, Jangan lu bilang ngotot. katanya lu ngerti. Nggak usah Tadinya lu ngotot, ngerti, sekarang lu bos. salah Nggak usah ngomongnya. ngotot, bos. Lu nggak bisa Abad ngerti 16, perjalanannya. nggak usah sok pinter. Kalau nggak usah ngotot, jangan sok tahu tentang aliran Pantekosta karismatik. Ngomongin gitu. Lu yang sok pinter, ngaku-ngaku masa lu bilang tahu, ternyata lu nggak ortodok. tahu. Di sinilah. Oke. Lu gini loh, gua Ngaku-ngaku Gua ortodok, Pantekosta karismatik. ngaku-ngaku Lu tahu murid nggak? Romo Lu Daniel. bilang Pantekosta karismatik ada Udahlah, sinode. nggak usah bohong lah. Bilang ada sinode. Ya udah Lu cukup. dari cukup. situ aja lu udah salah. Terus Oke. dari situ aja Ngaku-ngaku lu sudah salah. Masa lu ortodok. bilang lu ngaku-ngaku sok pinter tahu, padahal lu Udah salah. cukup. Ya, Gini ya. aja Joyce. Tolong terangkan Anda Joyce. Sepertinya dari tadi ya saya nggak ngerti deh. Lu Lebih sebenarnya gaya dia ngomong. Kalau gua bahas masalah kristologi kalian nggak paham. Ngaku-ngaku abad 16 lu mau Kristologi ngaku-ngaku. gua itu dari Apa? Pantekosta Dari mana? karismatik. Kristologi Wah, gua itu abad dari 16 Pantekosta karismatik. juga. Sekarang lu Karismatik. tanya. Kan lu tanya. Abad 16. Gua ngerti, gua tahu. Sekarang gua tanya, Pantekosta karismatik itu apa? Kenapa kok ngaku ortodok Lu nggak timur tahu. tadi? Jangan sok Kenapa tahu. kok ngaku ortodok Ya. timur? Sekarang gini, gua ngerti karena gua ngerti pemahaman Nggak usah ortodoks emosi, tentang nggak usah emosi, nggak usah emosi. Iya. Kenapa kok ngaku ortodok Lu bilang timur? dari tadi. Tentang Oke. SOP, nggak ngerti itu ngaku-ngaku Romo Daniel Kalau lu dengar Biantoro. gue bilang begini, gue ngerti pemahaman ortodoks timur karena gue ngerti ada SOP-nya sama seperti itu yang tadi gue singgung di Kristen juga Sok-sokan. ada kayak gitu. Abad 16 nggak mau ngaku. Oke, Kalau gini ditanya aja. gue apa Kristen? Joyce, Kalau udah ditanya Joyce. gue Kristen apa? Gue Kristen Pantekosta. Udahlah, abad 16 kok, abad 16. Kalau lu nggak tahu. Abad 16 Coba kok. gini aja Joyce. Baru itu aja Pantekosta karismatik Udahlah. tidak lahir dari abad 16. Abad keberapa? Abad keberapa? Udah, Pantekosta abad keberapa? Gini gue tanya. Gini Pantekosta aja. abad keberapa? Gini gue Kita tanya. berputar lu- di sini gini aja Joyce. Lu coba terangkan ngaku. perisai Trinitas kamu seperti apa sih? Nyontek lah bapak gereja dia. Sama Nyontek tadi. bapak Gini. gereja. Lo bukan nyontek sama. Dari mana kok diajarkan Trinitas? Gue mau nanya, Cuma dari mana? masalahnya kan- Di mana kok diajarkan Trinitas? Tahu dari mana Pantekosta Trinitas? Ya di Pantekosta. Dari mana Pantekosta atau Trinitas? Di- Siapa? Jangan kok kutip Tertulian. Masa yang ngaku orang Kristen? Eh. Yang ngaku orang Kristen pasti tahu tentang. Jangan kok kutip Tertulian. Bapak gereja nggak kau pakai. Jangan kok kutip Tertulian. Jangan kok kutip lu Theophilus. nggak ngerti. Jangan Lu kok nggak kutip ngerti Saint tentang Agustinus. karismatik. Jangan Lu kok sok kutip tahu. Thomas Aquinas. Jangan kok kutip. Lah. Ngaku-ngaku kok abad kemarin sore. Kayak gini, lu ngaku. Makanya kacang jangan lupa sama kulitnya.
Begini dapat loh, dari lu mana? ngaku-ngaku Pantai Costa karismatik, Trinitasnya lu Pantai ngerti? Costa dapat Mana dari lu tahu mana? Pantai Costa karismatik? Masa Trinitasnya Pantai Costa dapat dibilang dari Pantai Costa mana? ada sinodenya. Ya, Dapat baru dari itu mana? salah. Udah Ngaku-ngaku. Apanya? cukup. Dari mana? Ngaku lu tahu, padahal lu nggak tahu. Dari mana Lu Trinitas? nggak tahu. Ya elah. Trinitas Ya dari udah, mana Pantai Kalau gua Costa? ditanya, kalau gue ditanya dari tentang gue belajar tentang Kristen Pantai Costa karismatik, kita punya pemahaman sendiri. Dari mana itu pemahaman? Dari mana? Dari mana? Benar, kita punya pemahaman sendiri. Udah, Lu Mas. bilang Dari mana? Udah, Mas. Nggak ngerti Pantai Gini Costa. aja, Joyce, gini aja deh. Mana Perisai dia? Dari terlintas mana? kamu, Ada sinode. Joyce, perisai terlintas kamu yang mana sih sebenarnya? Ngaku-ngaku abad Perisai mula-mula. timur apa barat? Bapak. Perisai timur, ada Gini. dua perisai. Perisai timur apa barat? Gini loh, gue jelasin tentang Trinitas gue ya. Ya, Ini perisai dapat dua dari ya. mana? Trinitas kamu dapat dari mana? Bapak tidak Dia bisa jelasin dulu. dipisahkan oleh Iya, dapat dari mana itu? Pengajaran Trinitas kamu dapat dari mana? Tentang Pantai Costa gue. Ya, lu Dapat dari mana? Siapa yang ngajarin Trinitas? Yang ngajarin Trinitas siapa? Tentang Kristen Pantai Costa. Gue di Kristen. Yang ngajarin siapa? Tres personae una substansia itu yang ngajarkan siapa? Ya guru gue lah yang ngajarin. Siapa? Ya, guru gue lah. Guru kamu dapat dari mana? Ampun. Guru lu dapat dari mana? Ngajarin tentang kristologi. Jawab aja dari konsili Iya. udah. Dapat dari mana itu? Tres Dapat dari personae una substansia discreti non separati dapat dari mana? Gini. Dapat dari Lu kan mana? tadi bilang lu tahu tentang Dapat Pantai dari Costa mana? karismatik. Sini, lu jelasin Pantai Costa karismatik. Lu jelasin Weh, dulu, GPDI. Pantai Costa karismatik. Gue denger nih, gue denger. Gua diam. GPDI, Gua denger, gua GPDI, diam. Lu jelasin GPDI, dulu, apa itu Pantai Costa GPDI, karismatik, bagaimana cara GPDI pemahamannya? dengerin lu, Lu jelasin GPDI, dulu. GPDI lu jelasin dengerin. dulu. Oke, gue denger ya. Lu jelasin tentang Ya. Pantai Costa karismatik, tentang ibadahnya, GPDI, tentang pemahamannya, tentang Trinitasnya gerejanya. Oke. dapat dari mana? Oke. GPDI Trinitasnya dapat dari mana? Udah Bang Umar biar dia jelaskan Lu dari sendiri ini aja lah. lu udah Maklumi aja lah. Dia kan nggak masih ngerti, mahasiswa lu juga, susah Bang Umar. tahu tentang Pantai Costa karismatik. Kan ini Mak Joyce kan masih mahasiswa toh. Mahasiswa STT. Siapa bilang gue masih mahasiswa? Tadi katanya ngomong Siapa mahasiswa. bilang? Lu ngaku-ngaku so tahu. Ya udah gini aja. Gua kasih tahu, Lu nggak GPDI, tahu. Gimana sih? lu berasal dari Amerika Serikat, jangan sombong. Terus apa? Lu kan dari berasal Amerika, GPDI kan? Apa? GPDI. GPDI itu apa? Jangan ketawa. Aduh. GPDI katanya dibilang berasal dari Amerika Serikat. Nih, Astagfirullahaladzim. GPDI. GPDI itu Apa? Gereja Apa Pantai GPDI? Costa di Indonesia. Mana ada Amerika Serikat? Di situ. Singkatan dari GPDI aja Gereja Pantai Costa di Indonesia. Mana ada Amerika Serikat? Lu mikir dong. Dari situ aja tahu. Asalnya. So tahu. Aduh, sejarah GPDI berdirinya Asalnya Gereja nih, gua bilang Pantai asalnya Costa GPDI. Indonesia. Sejarah Siapa dua misionaris itu? GPDI ya. Dua misionaris siapa? Dari Amerika. Dirinya Iya, dua GPDI misionaris. itu ada di Indonesia, bukan di Amerika Serikat. Dari Itu asalnya, ada di Indonesia. Bukan. Yeay, Dia udah buka. ngarang. Udah buka. Dia udah bukan. Dia ngarang. Ya elah. ngarang Dari situ dia. aja lu udah salah. Masa dibilang dari Amerika Serikat? GPDI itu dari Indonesia, bukan dari Amerika Serikat. Di situ aja lu salah. Lu bilang Asalnya. Dari keluarga mana? Dari dua keluarga misionaris dari gereja Lu Bethel bahas gereja Temple GPDI, Seattle USA ke Gereja Indonesia. Pantai Costa di Indonesia. aduh, ketahuan Kalau GPDI bohongnya. itu organisasi gereja yang berdiri di Indonesia. Jadi, Iya, ketahuan di mana, berdirinya. lu cek lah. Lu cek, lu Berdirinya, nggak bohong lagi. berdirinya, Ya bohong. ampun. Gua kasih bukti Ya, nih, gua ngeles kasih bisa bukti aja. nih. Gua kasih bukti nih ya. Gua nggak bohong, Lu coy. udah bukti, lu buka, Gua udah lu buka ngebohong. searching semua. Lu nggak tahu, lu baru Nggak searching, usah, nggak usah. baru mau bilang gua nggak bohong. Lah, nah, ketahuan banget di situ. Gua mau baru buka aja, baru searching aja lu. Nggak usah emosi, bos. Nih, Masa bilang sejarah GPDI? nih. Enggak. Nih, apa ini? Lu tahu. Ini, Lu baca ini, deh, nih. lu baca, Ini, lu udah nggak- searching kan, lu udah buka, baca deh kalau gitu. Lah iya. Jangan sok tahu. Charles Wekon. Mau baca Asal nih. mula gerakan Pantai Costa modern tahun 1889 dari Amerika, Bro.
Udah lah, nggak usah bohong. Makanya ketika kau ngomong Trinitas, Pantekosta, GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya ampun. Claudia Itu berdirinya di mana? dengerin. Terbentuknya di mana? Gua baca ini Pak Ya ini. ampun. Claudia Kendrick berkata gerakan ini berasal dari bagian selatan Amerika, dimulai oleh Charles Fox Parham, direktur Sekolah Alkitab Bethel di Itu Topeka. bukan GPDI. Itu bukan GPDI. Itu bukan GPDI. Asalnya Kan gua Pantekosta. bilang, GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Iya, maksudnya itu berarti asalnya di mana? Indonesia. Maksudnya Bang Umar itu asalnya Pantekosta dari mana gitu loh. Bener dong dari Amerika. Kenapa setuju sih nggak setuju? Baru aja udah salah. Harus jalan. Beda loh, GPDI dia bilang gini, GPDI dari Amerika. Iya, GPT ini Padahal berdiri GPDI itu ada di Indonesia, bukan Amerika. Iya, asalnya dari Amerika. Gitu loh. Udah lah. Lanjutkan. Kalau yang Asalnya. Lanjutkan, Tapi Bang Endi. ada dari dua Iya, penginjil iya, iya. misionaris datang ke Indonesia. Ya, Dua itu. penginjil misionaris datang ke Dah. Indonesia. Artinya Pantekosta Nah, itu itu asalnya dari Amerika, baru. dibawa oleh misionaris dua orang itu. Berdirilah Pantekosta di Indonesia kan gitu. dari misionaris Sulit itu amat sih datang ke dimengerti, Indonesia. bro. Dia datang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia, akhirnya ada GPDI. GPDI Ya ini udah. terbentuknya bukan dari Amerika, tapi dari Indonesia. Dari situ aja lu udah salah. Ya Pakai terus mereka muter-muter menganut dari jelasinnya. mana kalau terbentuk Bilang sendiri ada kalau nggak ada yang sinode. bawa? Ini kan Pantekosta Indonesia kan impor. Impor bro Impor ini, gimana? impor. Oh, iya, ada dari Nggak Indonesia. nongol dari sendirinya nggak Iya, impor. ada di Indonesia. Itu maksudnya. Nih, beda. Nih, kalau Kristen Ortodoks terbentuknya di timur, di sana. Tapi kalau GPDI memang ada di Indonesia, terbentuknya di sini. Iya, impor dari Beda. mana itu? Asalnya dari Kalau mana? Katolik itu dibilang gini, Bilang. Katolik dari mana? Dari Iya, Romawi. asalnya dari mana itu Itu Pantekosta kalau di Indonesia? GPDI dari mana? Indonesia. Ya asalnya. Indonesia. Asalnya di Indonesia. Asalnya di Indonesia. Bukan, Gereja tidak, Ji. Pantekosta Jadi di Indonesia. Pantekosta tumbuh sendiri di Indonesia. Gimana sih lu, Bro? Ini impor ini. Pantekosta ini impor. Sekarang begini. Semua yang ada di dua Indonesia itu misionaris impor. datang ke Indonesia. Tidak ada Kristen yang Dia tumbuh di datang Indonesia. ke misionaris. Semua impor, Bro. Bro, dengerin dulu baik-baik. Semua impor yang ada di Indonesia. Lu pikir ada yang lahir di sini? Santai, Nggak ada. santai, Bang Joyce. Pantekosta di Indonesia. Santai, Bang Joyce. Katanya dari Amerika Serikat. Sebentar, Pak Joyce. Oke deh, oke. Santai, jangan bawa emosi, nggak enak lah. Kita kan sama-sama NKRI, janganlah ya. Santai. Di sini ada bergabung Pak Bobson, saya sapa dulu. sorry. Santai lah, minum dulu lah. Selamat malam Pak Bobson. Assalamualaikum, selamat malam. Oh, Bang Umar. waalaikumsalam. Ya. Boleh. Lanjut lagi. Lanjut. Yang lanjut siapa nih? Ya, boleh Bang Endi, Pak Bobson, Nah, Pak Joyce. saya mau keluar, saya coba ngasih tahu sedikit ya buat wawasan si Joyce ini ya. Saya mau pamit keluar, mau istirahat, tapi sebelumnya saya mau kasih wawasan sedikit. Nah, jadi Joyce ini cobalah klik-klik YouTube ya, klik-klik YouTube itu kan informasi yang mudah dan murah itu. Nah, itu ada di channelnya Pak Esra Soru ya. Itu narasi Gua dari tahu Pak Diki pembahasannya. Gadas. Gue tahu pembahasannya kemana. Gue tahu. Oke, kalau bilang Pak Esra Soru. Lanjut Pak. Nah, dia membahas topik tentang Wayne Grudem ya, Eternal Subordination of the Son. Nah, di dalam beberapa kali narasinya Pak Diki Gadas, nah itu akan panjenengan jumpai ya, bahwa Wayne Grudem itu berwarna doktrin Tritheos Subordination Ontologies. Nah gitu, bahkan di dalam menit 44 ya, dari STT Jakarta yang bernama Pendeta Joas Hadi Prasetyo itu juga memiliki warna doktrin yang sama dengan Wayne Grudem. Yaitu warna doktrinnya Tritheos Subordinate Ontologies Homoousios. Nah, jadi panjenengan tuh jangan meremehkan Tritheos, jangan. Ya, karena di Amerika sendiri ya skema teologi Wayne Grudem tuh sudah laku 4 juta eksemplar. Nah, di menit ke-55 ya,
Pak Diki Gadas itu bilang begini ya, saya gentar untuk menghadapi ini. Ya, kenapa gentar? Ya, karena memang warna doktrin Triteo Subordina itu bukan warna doktrin sembarangan. Ya, itu dipegang oleh orang-orang besar. Nah, mungkin kamu ini kurang wawasan, makanya tak buka wawasanmu di sini. Ya, kamu coba simak ya channelnya Pak Isra Suru dengan judul Eternal Subordination of the Son. Gue tahu pembahasannya Pak Esa Soro itu mengarah kemana. Kan dia bukan Pantekosta. Pak Esa Soro kan bukan Pantekosta. Gue Pantai Costa Pak Jody dia. Udahlah janganlah kasih Pantai Costa lah jangan dia. paksa-paksain gue harus ngerti. Iya. Pak Esa Soro itu berbeda. Gue Pantekosta. Dia Kemarin Pak bukan. Joyce. Pantai Costa lah. Enggak. Sorry. Iya. Sorry semua. Bercanda Ya, lah itu kita yang Pak pertama Joyce. ya. Itu yang pertama ya. Informasi yang pertama ya, supaya dia itu ya tidak GR ya, gegeden rumongso ya, bahwa menganggap kecil ya orang-orang Triteos itu. Ya, itu yang pertama. Enggak. Lalu yang enggak kedua, kecil. udah nggak usah. Ini saya mau keluar ya, saya kasih tahu dulu ya. Yang kedua, warna doktrinmu itu Oneness Trikotomi. Ya, Oneness Trikotomi itu memiliki kristologi yang sifatnya monofisit. Ya, kristologi monofisit ini lahir dari eksegesis hakikat Allah yang berwarna doktrin Oneness. Ya, entah itu Oneness Praxeas, entah itu Oneness Trikotomi, dia masuk di dalam kotak kristologi monofisit. Mengapa demikian? Karena memang oneness-nya Allah Bapa tidak bisa dikenosis. Makanya ketika dia masuk di dalam kepompong cangkangnya Yesus Kristus, dia tetap didaya, yaitu monofisit. Nah, kristologi monofisit inilah pusat gempa dari Konsili Kalsedon. Jadi kalau panjenengan tetap mempercayai Oneness Trikotomi, ya, Pak, jelas kristologimu aja kita berbeda, itu Pak. Jelas aja Pantekosta sama itu Sebentar, berbeda. Gue udah tahu arah ngomongnya ke situ. sebentar. Gue udah tahu. Jelas aja berbeda, kamu Pak. kamu ini Oneness Trikotomi Jelas aja berbeda. dikategorikan kristologinya monofisit dan itu Berbeda. dianatema di Bapak Konsili udah- Kalsedon. Bapak udah aliran itu udah Kemarin berbeda, Pak Joyce. Pak. Kemarin dia Pak Udah Joyce. berbeda. Orang Pantai Costa. Gue nggak marahin. Gue Pantekosta. Jangan kalau Bapak pegang punya Anglikan aja, nggak usah bilang gue sesat. Lo mau Gitu loh. bikin lo mau Nggak bini usah dua bilang jadi Anglikan. Gue nggak usah bilang gue mengecilkan siapa yang mengecilkan. Gitu. Hidup Pantai Costa. Nggak, Costa. maksudnya gini, apa namanya, Joyce, kan lu tuh apa ya sebenarnya tuh, lu tuh kan misinya itu adalah untuk mengkritik orang-orang Kristen gitu dalam pemahaman kristologinya. Iya. Ini malah jadi kebalik, lu dikritik pemahaman. Lu lagi dikritik. omong nanti sikat miring. Sekarang bentar, gini, guys. Anglikan gue tanya, Anglikan kalau dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, lu mau nampar nggak? Lu ngebalas atau diem? Balas lah. Kalau Anglikan ngelawan. Anglikan ngelawan. Kalau di Pantekosta enggak. Itu sama seperti ajaran Yesus. Itu yang gue Iya. kritisi. Mantap nih. Mantap ini. Itu Pantekosta sama. Abad 16 tapi ya. Emang masa Anglikan ngebales ya? Kata siapa Anglikan ngebales Ini ya? apa namanya? Ini Trium Slayer nih, Trium Slayer. Kebalas dia Trium Anglikan. Slayer. Ini kan kamu kan sering ya debat sama Oneness Trikotomi ini ya supaya apa ya? Maksudnya nggak usah bertele-tele ya. Kamu kan suka ya untuk menggali data dan Anglikan itu sebagainya preman. begitu. Iya kalau nggak preman, Ya, jadi- kalau nggak preman nggak ada perang dulu, iya kan? Pak Endi jangan dikomporin lah Pak Endi. Iya benar, goreng teman-temannya Anglikan